Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Puspitasari dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Tinjauan Akad Ijarah terhadap Praktik Sewa Lahan Usaha di Pasar Minggu Sadang. Allah telah menciptakan manusia satu sifat yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga manusia tidak dapat menjalankan hidupnya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Maka dari itu, Allah memberikan kita suatu ilham untuk dapat mengadakan pertukaran dalam bidang muamalah, baik dalam bidang jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia lain yang objeknya adalah harta yang terkait dengan kehidupan ekonomi, yaitu kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat materi. Dalam Islam sendiri, sewa menyewa diistilahkan dengan akad al-ijarah, atau dalam bahasa Arab, al-ijarah dapat kita artikan sebagai suatu jenis akad untuk dapat mengambilkan suatu manfaat dengan jalan pergantian sejumlah uang. Adapun dasar hukum tentang diperbolehkannya akad ijarah terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Adapun praktik akad ijarah yang saya temui pada penelitian saya saat ini, yaitu terdapat di Pasar Minggu Sadang. Di sini, pengelola Pasar Minggu Sadang menyediakan suatu lahan untuk para pedagang yang akan berjualan dengan sistem sewa menyewa, yang dimana pedagang yang hendak menempati lahan tersebut untuk dapat berdagang haruslah terlebih dahulu membayar uang sewa yang sudah ditetapkan oleh para pengelola untuk dapat mendapatkan suatu lahan yang nantinya bisa digunakan untuk berjualan. Namun dalam praktiknya terdapat suatu kejanggalan yang dimana ada salah satu pihak penyewa yang kehilangan lahan usahanya karena tidak berjualan selama lebih dari 3 minggu berturut-turut. Ketika ia kembali lagi untuk berjualan, ternyata lahan usahanya sudah digunakan atau sudah ditempati oleh pedagang lain, yang dimana ternyata pihak pengelola telah menyewakan ulang kepada pedagang lain. Maka dari itu, rumusan masalah yang saya gunakan pada penelitian itu yaitu yang pertama, bagaimana tinjauan fikih muamalah dalam konsep ijarah pada praktik sewa lahan usaha di Pasar Minggu Sadang. Yang kedua, bagaimana praktik pelaksanaan akad ijarah di Pasar Minggu Sadang. Dan yang ketiga, bagaimana tinjauan akad ijarah terhadap praktik sewa lahan usaha di Pasar Minggu Sadang. Adapun objek penelitian dalam skripsi ini terletak di Pasar Minggu Sadang, Jalan Sadang, Margahayu, Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu kualitatif yang dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Penelitian kualitatif ini merupakan suatu riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan mendeskripsikan berbagai dokumen, data, dan informasi yang aktual bertujuan untuk dapat menjelaskan suatu permasalahan sampai dapat menemukan suatu jawaban yang diharapkan. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan tambahan data lapangan melalui wawancara dan observasi di lapangan terkait tempat yang saya teliti. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pada dasarnya sudah sesuai dengan rukun dari akad ijarah sendiri, sebab sudah terpenuhinya rukun-rukun dari akad ijarah. Yang pertama, akid, yaitu orang yang berakad, adanya pihak penyewa dan pihak pengelola. Yang kedua, sigot, yaitu ijab dan qabul, adanya suatu perkataan dari si penyewa dan si pengelola yang hasilnya untuk menjadikan suatu kesepakatan mereka. Dan yang ketiga, adanya ajru atau imbalan, yaitu berupa biaya sewa yang sudah ditetapkan oleh pihak pengelola kepada pihak penyewa. Dan yang terakhir, adanya objek, yaitu suatu lahan usaha yang nantinya bisa digunakan oleh pihak pedagang yang hendak berjualan di Pasar Minggu Sadang. Namun dalam hukum Islam, praktik akad ijarah ini belum sesuai, sebab salah satu pihak yang berakad mengalami kerugian, yang dimana ia kehilangan lahan usahanya
karena tidak berjualan selama lebih dari 3 minggu berturut-turut walaupun jangka waktu sewanya masih ada. Pihak penyewa yang mengalami kerugian tersebut telah hilang lahan usahanya sebab pihak pengelola telah menyewakan ulang kepada pedagang lain, yang dimana itu tidak sesuai dengan syarat berakhirnya akad ijaroh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.